Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Globalisasi diartikan sebagai suatu pergeseran kegiatan ekonomi ke arah yang lebih terintegrasi dan saling ketergantungan dalam dunia ekonomi. Dua hal yang mendorong terjadinya globalisasi yaitu terjadinya hambatan dalam aliran barang dan jasa serta modal. Yang kedua, perubahan teknologi, terutama dalam informasi komunikasi dan teknologi transportasi. Untuk memasuki pasar global, ada 6 cara yang berbeda yang dapat digunakan perusahaan dalam memasuki pasar asing atau pasar internasional. Yang pertama, ekspor. Kegiatan ekspor merupakan kegiatan yang banyak dilakukan perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya di pasar modal. Yang kedua, proyek turnkey. Turnkey adalah proses teknologi untuk proses ekspor ke negara lain. Jadi, proyek turnkey adalah suatu proyek yang dalam prosesnya yaitu ekspor ke negara lain, tetapi kendalinya dipegang oleh klien asing, dalam hal ini perusahaan asing. Yang ketiga, dengan lisensi. Lisensi merupakan suatu perjanjian antara pemberi lisensi yang menghibahkan haknya dengan membeli lisensi dalam beberapa waktu tertentu, di mana pemilik lisensi akan menerima pengembaliannya dalam bentuk royalti dari pembeli lisensi. Yang keempat, waralaba atau franchising. Waralaba merupakan bentuk lisensi. Waralaba menjual tidak hanya properti yang intangible, tetapi juga sesuatu hal yang disetujui dengan aturan yang ketat sesuai tata cara melakukan bisnis, di mana franchisor memberikan bantuan kepada franchisee dalam menjalankan bisnisnya dengan imbalan yaitu royalti sejumlah persentase tertentu dari hasil bisnis franchisee yang biasanya terdapat pada perusahaan jasa. Yang kelima, joint venture. Joint venture merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua perusahaan atau lebih untuk menjadi satu perusahaan atau keberadaan satu perusahaan yang dimiliki oleh dua atau lebih perusahaan. Berikutnya, dengan memiliki sepenuhnya oleh cabang. Dalam hal ini, 100% saham dimiliki sendiri oleh perusahaan yang akan memasuki pasar asing. Kemudian, dalam menghadapi pasar global, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, pemilihan produk. Dalam pemilihan produk yang akan dipasarkan ke pasar global, sebaiknya memilih produk yang mampu bersaing dalam segi kualitas. Kemudian, dengan melakukan diferensiasi produk untuk menambahkan keunggulan pada suatu produk. Kemudian memilih produk yang the first and the best. Dan selanjutnya menemukan produk. Strategi selanjutnya yaitu mengembangkan modal manusia. Salah satu sarana mengembangkan modal manusia ialah program pelatihan dan pengembangan. Hal ini karena kualitas SDM berhubungan dengan produk yang dihasilkan. Jika diproduksi oleh SDM yang berkualitas, maka produk yang dihasilkan adalah produk yang berkualitas. Selanjutnya, moving, caring, and innovating. Moving adalah kemampuan perusahaan untuk mengadaptasi antara harapan konsumen terhadap suatu produk dan kemampuan untuk memenuhinya. Sedangkan caring adalah kepedulian kepada konsumen untuk berusaha memahami sebaik mungkin apa yang dibutuhkan konsumen. Inovasi dalam bidang produk meliputi kelengkapan produk dan juga teknologi terbaru. Strategi yang lain yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran dapat dilakukan dalam bentuk periklanan suatu produk
seperti menggunakan iklan yang efektif dan kreatif, dan selalu memperhatikan presentasi visual dari percetakan dan siaran iklan. Strategi yang selanjutnya, keunggulan lokasi. Keunggulan lokasi dilakukan perusahaan untuk menekan biaya dasar barang atau jasa yang dihasilkan, termasuk akses kepada peralatan atau sumber daya penting dan kepada pelanggan. Kemudian ada strategi aliansi. Strategi aliansi merupakan kekuatan yang bermanfaat dan berarti bagi perusahaan dalam industri yang sama untuk bersaing pada skala global dengan tetap menjaga kebebasan mereka. Dan yang terakhir adalah memandang kompetisi sebagai sebuah energi. Jadi, bukan hanya memandang suatu kompetisi sebagai winner and loser, tetapi sebuah energi untuk mengembangkan usaha.